kita berada di wilayah Jogja. Kalau dari Indramayu rasanya Kalau dari jalan Kabupaten Bengkel. Sekian presentasi singkat dari kami ya. Kalau ada pertanyaan atau lainnya Silakan. Tadi kan di situ ada disebutkan harga-harganya, ada servis kecil, ada servis besar. Itu maksudnya gimana? Servis kecil yang kayak gimana, yang servis besar yang kayak gimana? yang laki-laki yang lebih tahu. tambal ban. Misalnya yang perusahaannya masih kecil-kecil. Pokoknya tambal ban gitu Pak yang Nanti itu servis apanya tuh tergantung kendaraannya, misalkan motor. Tergantung kerusakannya. Terus merek mobilnya juga tergantung. Iya kalau mobilnya bagus masuk servisnya jelek ya nggak mungkin. Harganya lebih tinggi. Misalnya BMW dan Cherry, misalkan servisnya agak beda, harganya juga beda gitu maksudnya. Terus ada lagi. Kalau mobilnya peyok gitu bisa nggak? Maksudnya PO yang bagaimana? Kayak serempet itu kan ada macet-macet, penyok-penyok tepung terus. Oh bisa, kita semuanya bisa. Waduh. Jangan khawatir. Apa bentuknya? Panas bab aja pasti. Semuanya bisa diservis dengan sangat memuaskan. Bisa loh. Tadi saya di Indramayu nggak bisa. Jauh. Tidak ada tangkupan bengkel. Ada lagi yang mau bertanya? Itu batas terjauh sampai wilayah mana? Sekitar Jogja aja lah, jauhan. Klaten. Klaten masih. Kita berada di Jalan Jogja kilometer 8. Nanti nomor teleponnya. Oh, ya nanti tak kasih brosur ya. Ada lagi. Saya mau tanya, itu kan penyediaan spare part. Iya. Mobil itu kan macam-macam. Dan maksudnya Mbak melayani semua jenis merek mobil atau gimana? Soalnya setahu saya misalnya kayak bengkel tuh biasanya fokus ke mobil Jepang atau mobil Korea atau memang spesifik satu Honda aja atau apa. Ini melayani semua. Soalnya kan spare part itu kalau untuk kendaraan itu susah didapat, apalagi kalau yang mobil-mobil Korea ya sangat susah didapat dan harganya sangat mahal. Apa Mbak itu kalau jualan spare part itu untuk semua merek atau gimana? Soalnya juga kadang-kadang kan masing-masing kendaraan itu kan beda-beda kan, engine-nya, mesinnya, terus spesifikasinya, apakah itu bisa menangani semua jenis merek kendaraan atau gimana? Kita berusaha untuk pertama kali kita berusaha semampu kita. Kalau emang kita bisa, seumpama kalau emang itu di tempat kita spare part nggak ada, kita komunikasi sama pelanggan tersebut. Bisa nggak kalau seumpama ini barang nggak ada gitu ya, saya harus beli di luar dan mau nggak menunggu atau sampai besok gitu. Kayak inden gitu ya. Kan sebenarnya kalau kita kan nggak tahu namanya jenis mobil kan. Kalau di Indonesia kan banyak ada mobil Toyota, ada itu kan nggak sembarangan kita pakai spare part, harus sesuai dengan jenis mobilnya. Ya, itu makanya setahu saya kalau bengkel tuh biasanya fokus dia mau ke bengkel mobil Jepang, apa bengkel mobil Korea atau bengkel mobil sport atau apa, karena kendaraan itu dia nggak gampang untuk diperbaiki. Maksudnya memang ada ahli-ahli tertentu karena kan jenis mesinnya beda, terus katanya sih pokoknya dalam-dalamannya mobil kan beda-beda. Setiap negara itu juga kayak misalnya kayak Volvo itu lebih kuat di bagian apanya, kalau mobil merek lain BMW kuat di bagian apanya, itu kan beda-beda. Kayak mending kalau saran saya kalau bengkel mending kalian spesifik khusus yang mana, jadi biar lebih jelas juga ketika nanti mempromosikan. Kan takutnya kalau misalnya bisa membuka semua terus tiba-tiba ada yang datang tapi ternyata nggak siap, maksudnya nggak siap pekerja bengkelnya karena dia nggak familiar dengan mobil ini atau apa. Nah kan harus sedia sampai segitunya. Kita tuh kalau mau bikin perusahaan nggak hanya memikirkan sesuatu yang baik-baik saja, maksudnya kita juga harus bisa antisipasi. Andai kata ada hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan, harus siap dulu dari awal, karena biar kalau ada apa-apa kita bisa nanganin.
Jadi kalau misalnya konsumen ada yang komplain atau apa, kita tahu gimana cara menangani mereka. Makanya kalau memang nanti mbak-mbak sama mas pengen punya usaha, itu harus dipikirkan secara detail sampai segitunya. Kira-kira kita bisa nggak, kita mampu nggak, kayak masih ingat gap, ada gap jasa kan, gap pemasaran, gap kualitas jasa, ingat kan, kita pengennya kayak gini, tapi sebenarnya sumber daya kita nggak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah itu kan juga sayang, karena kalau ada gap ini yang akan bikin konsumen kecewa. Ini gimana caranya bisa menangani hal ini? Oke, mungkin bisa dipikirkan lagi kalau memang mau semua dan kira-kira mampu ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi ya harus dipikirkan mungkin bisa dicari info kalau bengkel itu kayak gimana, apa mendingan spesifik ke satu merek mobil atau satu negara apa kayak gitu. Mungkin oke? Ya, oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih lagi ya katanya. Oh, masih ada. Ada itu nggak, ada bengkelnya ada garansinya nggak? Ada warantinya, ada garansi misalnya ada orang servis terus terjadi kerusakan dan itu disebabkan karena karyawannya, ada garansinya nggak? Dia berani ganti, karena kan ya berani ganti nggak kalau misalnya ada kerusakan, ada orang servis tiba-tiba dirusakin sama karyawannya atau terjadi kecelakaan, ada garansi mau ganti 100% atau gimana untuk tambah promosi biar percaya customer-nya. Sebenarnya sering terjadi loh kalau di Indo. Kayak kita motornya rusak. Sebenarnya ngerusak bagian apanya, tapi nanti semua dari situ ada apa underdealnya tuh yang diganti sama orang bengkel tuh kejadian kayak gitu kalau di Indo. Iya, karena kemarin kayak gitu ada. Kemarin juga ada kejadian waktu ada orang servis cuci mobil, mobilnya kan diangkat jatuh, itunya patah dan mobilnya penyok. Harga mobil ekstra itu bukan, mobilnya Nissan itu 218 juta dan itu orangnya minta ganti 315 juta dan itu langsung diganti. Itu apakah di bengkel Mbak Jebrot ini ada seperti itu juga? Iya, jadi untuk menambah promosinya, jadi orang percaya. Karyawannya enggak. Berarti nggak kayak gitu. Pasti karyawannya. Iya, mengenai itu Sebenarnya asuransi yo, beda. kami dari pihak bengkel berusaha memberikan pelayanan yang terbaik buat konsumen-konsumen. Tapi kalau misalnya hal seperti itu terjadi, kami sebagai pihak bengkel juga memberikan tanggung jawab kepada konsumen. Tapi sebelum itu kami kan memilih karyawan-karyawan yang terbaik, dan sebelum mereka terjun langsung ke lapangan kita harus ada kesepakatan langsung antara karyawan-karyawan tersebut kalau harus menjaga etos kerja, harus menjaga sifat kerja, disiplin kerja dan lain-lainnya agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Jadi kalau untuk masalah kerusakan tersebut kami akan berusaha mengganti. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lain atau saran lain? Kalau nggak ada, terima kasih. Kalau teman-teman main ke Jogja, besok jangan lupa mampir ke Jogja ya. Masih 8 kan? Iya. Tiap hari ke Pesimban. Aduh. Nggak apa-apa, nanti kan datang kita udah datang Motor kita gratis ya. Kita bawa pasukan. Jogja. Ntar aku kalau servis ke Jogja aja. Coba. Kalau gitu ke Jogja. Sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Iya. Mana? Baik. Begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5. Selamat sore Ibu. ya. Di sini kami dari kelompok 5, terdiri dari anggota kami. Yang pertama ada Mbak Nurul, ada Pia, dan juga ada saya sendiri, Wiwi di sini. Di sini kami akan